Siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah proses perubahan hormon yang terus-menerus dan mengarah pada pembentukan endometrium, ovulasi, serta peluruhan dinding jika kehamilan tidak terjadi. Setiap bulan, sel telur harus dipilih kemudian dirangsang agar menjadi matang. Endometrium pun harus dipersiapkan untuk berjaga-jaga jika telur yang sudah dibuahi atau yang disebut dengan embrio muncul kemudian melekat dan berkembang di sana. Pendarahan menstruasi dimulai menjelang akhir pubertas. Pendarahan menstruasi menandakan bahwa wanita yang mengalaminya tidak hamil. Namun, pendarahan ini tidak bisa dijadikan patokan pasti bahwa kehamilan tidak terjadi. Karena ada beberapa wanita yang mengalami pendarahan di awal kehamilannya. Selama usia reproduksi, ketiadaan menstruasi bisa menjadi indikasi pertama bahwa si wanita itu kemungkinan hamil. 2. Proses terjadinya menstruasi. Siklus menstruasi diregulasi oleh hormon LH dan FSH yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis yang mencetuskan ovulasi dan menstimulasi ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron. Estrogen dan progesteron ini akan menstimulus uterus dan kelenjar payudara agar kompeten untuk memungkinkan terjadinya pembuahan. Menstruasi ini terdiri dari 3 fase. Yang pertama yaitu ada fase folikuler atau sebelum telur dilepaskan, kemudian yang kedua ada fase ovulasi atau pelepasan telur, dan yang terakhir adalah fase luteal atau setelah sel telur dilepaskan. Nah, menstruasi ini sangat berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ovulasi. Jika proses ovulasi ini teratur, maka siklus menstruasi ini akan teratur. Fase-fase yang terjadi selama siklus menstruasi tadi kan yang pertama ada fase folikuler, yaitu dimulai pada hari pertama periode menstruasi. Yang terjadi selama fase ini yaitu terjadinya pelepasan FSH dan LH oleh otak menuju ke ovarium untuk merangsang perkembangan sekitar 15-20 sel telur di dalam ovarium. Nah, telur-telur itu berada di dalam kantungnya masing-masing yang disebut sebagai folikel. Kemudian terjadi juga peningkatan produksi estrogen yang dipicu oleh hormon FSH dan LH. Kemudian ada fase yang kedua tadi adalah fase ovulasi. Nah, pada fase ini biasanya dimulai sekitar 14 hari setelah fase folikuler. Nah, fase ini adalah titik tengah dari siklus menstruasi, dengan periode menstruasi berikutnya akan dimulai sekitar 2 minggu kemudian. Pada fase ini terjadi peristiwa berupa peningkatan estrogen dari folikel dominan yang memicu lonjakan jumlah LH yang diproduksi oleh otak sehingga menyebabkan folikel dominan ini melepaskan sel telur dari dalam ovarium. Kemudian terjadi juga peristiwa sel telur yang dilepaskan atau yang disebut sebagai ovulasi ini ditangkap oleh ujung tuba falopi yang mirip dengan tangan yang disebut dengan fimbria. Nah, fimbria ini kemudian menyapu telur masuk ke dalam tuba falopi. Nah, sel telur ini akan melewati tuba falopi selama 2-3 hari setelah ovulasi. Kemudian yang ketiga tadi, yang terakhir adalah fase luteal, yaitu dimulai tepat setelah ovulasi dan melibatkan proses-proses seperti sel telur yang dilepaskan ini, kemudian akan terjadi folikel yang kosong. Nah, kemudian berkembang menjadi struktur baru yang disebut dengan corpus luteum. Nah, corpus luteum ini mengeluarkan hormon progesteron, dan hormon inilah yang mempersiapkan uterus agar siap ditempati oleh embrio. Kemudian jika sperma ini telah memfertilisasi sel telur atau terjadi proses pembuahan, maka telur yang telah dibuahi ini akan melewati tuba falopi yang kemudian turun ke uterus untuk melakukan proses implantasi. Nah, pada tahap ini dapat dikatakan bahwa wanita ini sudah hamil. Kemudian juga terjadi kemudian apabila tidak terjadi pembuahan, maka sel telur ini akan melewati uterus, kemudian mengering dan meninggalkan tubuh sekitar 2 minggu dan kemudian melalui vagina. Oleh karena dinding uterus ini tidak dibutuhkan untuk menopang kehamilan, maka lapisannya rusak dan luruh. Nah, darah dan jaringan dari dinding uterus atau yang disebut dengan endometrium ini akan bergabung untuk membentuk aliran menstruasi yang umumnya berlangsung selama 4-7 hari. Nah, selama menstruasi ini arteri yang memasuk dinding uterus mengerut dan kapilernya ini melemah.
Nah, darah yang mengalir dari pembuluh yang rusak melepaskan lapisan-lapisan dinding uterus. Nah, pelepasan bagian-bagian ini tidak semuanya ini dilakukan secara sekaligus atau bersamaan, namun secara acak. Dan lendir endometrium serta darah yang turun dari uterus ini berupa cairan. Yang ketiga adalah hormon-hormon yang mempengaruhi siklus menstruasi. Ada 4 hormon yang mengendalikan siklus menstruasi. Yang pertama estrogen, yang kedua progesteron, yang ketiga FSH, dan yang keempat LH. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing hormon tersebut. Yang pertama estrogen. Estrogen adalah hormon yang secara terus-menerus meningkat sepanjang 2 minggu pertama siklus menstruasi. Estrogen ini juga berfungsi untuk mendorong penebalan dinding rahim atau endometrium, serta menyebabkan perubahan sifat dan juga jumlah lendir serviks. Yang kedua adalah progesteron. Progesteron adalah hormon yang diproduksi selama pertengahan akhir siklus menstruasi. Progesteron ini menyiapkan uterus sehingga memungkinkan telur yang telah dibuahi untuk melekat dan berkembang. Kemudian apabila kehamilan tidak terjadi, maka level progesteron akan turun dan uterus akan meluruhkan dindingnya, sehingga terjadinya pendarahan menstruasi seperti gambar berikut. Yang ketiga, follicle stimulating hormone atau FSH. FSH ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan folikel ovarium, sebuah kista kecil di dalam ovarium yang mencengkeram sel telur. Yang keempat adalah luteinizing hormone atau LH. LH adalah hormon yang dilepaskan oleh otak dan bertanggung jawab atas pelepasan sel telur dari ovarium atau ovulasi. Ovulasi ini biasanya terjadi sekitar 36 jam setelah peningkatan LH. Keempat, faktor-faktor penyebab gangguan siklus menstruasi. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan siklus menstruasi yakni 1. Status gizi, 2. Aktivitas fisik, 3. Tingkat konsumsi, 4. Stres. Stres juga menyebabkan perubahan sistemik di dalam tubuh, khususnya sistem persarafan dalam hipotalamus melalui perubahan prolaktin yang dapat mempengaruhi elevasi kortisol basal dan menurunkan LH yang menyebabkan amenorrhea. 5. Konfusi obat hormonal. Konfusi obat tertentu seperti kontrasepsi hormonal dan obat yang dapat meningkatkan hormon prolaktin sehingga menyebabkan perubahan siklus menstruasi. Metode kontrasepsi akan memanipulasi siklus menstruasi karena hormon-hormon yang diproduksi memaksa tubuh untuk membentuk siklus buatan. 6. Gangguan endokrin. Penyakit-penyakit endokrin seperti diabetes, hipotiroid, serta hipertiroid yang berhubungan dengan gangguan menstruasi. Prevalensi amenorrhea dan oligomenorrhea lebih tinggi pada pasien diabetes. Hipertiroid berhubungan dengan oligomenorrhea dan lebih lanjut menjadi amenorrhea. Hipotiroid berhubungan dengan polimenorrhea. Kelima, cara menghitung siklus menstruasi dan masa subur. Menstruasi yang normal berlangsung kurang lebih 4-7 hari. Jumlah darah yang dikeluarkan sekitar 2-8 sendok makan. Sementara satu siklus menstruasi rata-rata adalah 28 hari. Sistem kerja tubuh wanita berubah-ubah dari bulan ke bulan, tetapi ada beberapa wanita yang memiliki jumlah hari yang sama persis setiap siklus menstruasinya. Lalu, bagaimana cara menghitung masa subur pada siklus menstruasi yang teratur? Perlu diketahui, kita harus menghitung siklus minimal 3 siklus secara berturut-turut sebelum menghitung atau mengetahui masa subur kita. Untuk menghitung siklus menstruasi, kita harus mencatat pertama kali haid keluar. Misalnya, haid pertama keluar pada bulan Juli tanggal 1. Kemudian, pada bulan Agustus kembali haid tanggal 1. Jadi, cara menghitung siklusnya adalah dihitung dari haid pertama kali keluar haid sebelumnya ke haid yang berikutnya. Langsung saja kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Dari siklus pertama ke siklus berikutnya didapat 32 hari. Kemudian di bulan selanjutnya pada bulan September, haid pertama pada tanggal 1. Lalu kita hitung kembali siklus kedua langsung saja. Ini jumlahnya 31 hari ditambah ini dan didapat 32 hari. Lalu pada bulan Oktober, wanita tersebut haid pertamanya pada tanggal 2. Meskipun haid pertamanya berubah, belum tentu siklusnya tidak teratur. Kita bisa kembali menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 dan didapatkan kembali siklusnya 32 hari. Setelah mengetahui siklusnya itu 32 hari, maka termasuk normal karena siklus menstruasi normal itu 21 sampai 35 hari. Untuk mengetahui masa subur, kita harus memperkirakan menstruasi di bulan berikutnya. Karena wanita tersebut siklus menstruasinya teratur yaitu 32 hari, maka haid selanjutnya diperkirakan tanggal 2 November. Maka untuk menentukan masa subur, kita harus mengetahui terlebih dahulu masa ovulasinya. Masa ovulasi yaitu 14 hari dihitung dari hari pertama menstruasi berikutnya. Karena hari menstruasi itu tanggal 2, maka dihitung mundur sebanyak 14 kali. Dimulai dari tanggal 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi diketahui masa ovulasi wanita tersebut pada tanggal 19 Oktober. Jadi dari sini kita bisa langsung mengetahui masa suburnya. Rumus masa subur sendiri yaitu H+1 dan H-1 dihitung dari masa ovulasi. Karena masa ovulasinya tanggal 19, maka H-1-nya berarti tanggal 18. Sedangkan H+1-nya yaitu tanggal 20 Oktober. Sehingga masa subur wanita tersebut jatuh pada tanggal 18, 19, 20 Oktober. Ada juga beberapa sumber yang menyebutkan bahwa masa subur itu dimulai dari H+1 dan H-3 masa ovulasi. Keenam, siklus menstruasi. Pertama, eumenorrhea atau normal, yaitu siklus menstruasi yang teratur dengan masa pendarahan yang terjadi antara 21 sampai 35 hari. Kedua, polymenorrhea, yaitu siklus menstruasi yang lebih pendek dari biasanya, lebih dari 21 hari dan pendarahannya kurang lebih sama atau lebih banyak dari normal. Yang ketiga, oligomenorrhea, yaitu menstruasi yang jarang atau sangat sedikit, atau lebih tepatnya periode menstruasi terjadi dengan masa yang lebih lama dari 35 hari dengan jumlah menstruasi 4-9 kali saja dalam setahun. Penyebabnya bisa bermacam-macam seperti perubahan hormon di masa perimenopause, Prader-Willi syndrome, PCOS, gangguan makan seperti anoreksia nervosa dan bulimia nervosa, dan lain-lain. Yang keempat, amenorrhea, yaitu absennya periode menstruasi selama 3 bulan di usia reproduksi. Absennya menstruasi selama 3 bulan pada wanita yang memiliki siklus menstruasi normal sebelumnya.